Kalla. Enggak, kata Allah. Enggak ada. Kan orang itu atau yang dikembalikan berupa Itu pengaruh kepercayaan Hindu itu. Karena dalam Hindu itu ada namanya paham reinkarnasi. Manusia itu kalau tidak baik di sana dia kembali ke dunia dalam wujud yang berbeda. Itu makanya orang Hindu itu tidak mau makan binatang. Karena katanya nenek moyangnya masuk ke binatang. Binatang itu nenek moyangnya itu. Ya, yang inkarnasi yang tidak banyak kebaikannya, dosanya banyak, maka dia akan jadi binatang di dunia ini. Namanya inkarnasi. Nah, keyakinan itulah yang apa pula ke umat Islam, tapi tidak. Sampai dulu orang kalau lagi kubur, lagi kuburannya bolong gitu. Enggak, itu enggak ada. Enggak ada yang kuburan bolong, yang kuburan barasuk, itu enggak ada. Itu Indosiar tuh. Kalau mati suri itu gimana? Mati suri sama dengan tidur. Nah, kan ada mati suri, dia udah mati, itu kan cerita, itu betul ya? Iya, orang tidur kan juga begitu. Karena orang tidur itu sama dengan orang mati. Orang mati suri itu tidak mati dia, tidur panjang. Ya. Makanya ketika kita tidur itu kan macam-macam yang kita lihat. Dan ketika kita tidur itu kan kita tidak berbatas dengan dunia ini. Ada yang selompet tiba di Makkah, ada tiba-tiba di Eropa. Tiba dunia ketek saja, Pak. Padahal lalu baru 2 minit baru kau pilih tiba di Eropa, lah tiba di Australia gitu. Karena ketika di alam barzah itu tidak ada lagi batas waktu, dimensinya alamnya sudah beda. Itu makanya nanti ketika berapa lama pun kita di alam barzah itu nanti hari kiamat rasul tidur siang saja. Tak lama ya, Pak. Kalau kondisinya yang tadi fisabilillah. Tapi kalau yang kedua dalam penjara lama Pak Ibu hari kau butanya. Itu makanya Pak Ibu ada sebuah hadis ketika orang beriman meninggal dunia yang ahli ibadah itu, di hari pertama dia masuk alam barzah, datanglah seseorang husnul wujuh, yang wajahnya begitu tampan, yang pakaiannya begitu mewah. Tak pernah dia melihat ada orang seindah dan segagah ini selama hidupnya. Lalu dia bertanya, man anta, siapa engkau? Apa jawaban orang tadi? Ana amalukas salih, saya adalah amal salihmu. Apa jawaban orang tadi? Rabb aqimis sa'ah, ya Tuhan segerakanlah kiamat ya Allah. Kenapa? Karena dia belum bisa menikmati itu kecuali kiamat dulu. Sama juga orang yang berdosa, dia belum diazab, kiamat dulu. Itu kenapa orang yang minta balik ke dunia tadi, yang tidak dibalikkan, dan nanti hari kiamat, nanti Bapak baca di surat Yasin 5152, ketika kiamat datang dibangkitkan dia, apa katanya? Ya wailana mamba'asana mimmarqadina haza. Begitu kiamat datang mereka berteriak, celakalah kami. Kalau yang tadi, alhamdulillah kiamatlah tiba. Oh ya. Kalau yang kedua, ya wailana, celakalah kami. Beda ucapannya Pak Ibu. Karena orang yang ahli ibadah tadi, yang mati beriman tadi, begitu masuk alam barzah, dia ingin minta kiamat cepat supaya dia bisa menikmati amalnya. Ya. Karena tidak bisa amal kita nikmati kalau tidak kiamat dulu. Makanya ketika kiamat datang dia mengucapkan alhamdulillahillazi azhaba anal hazana. Tapi yang ahli maksiat kiamat datang, mereka tidak alhamdulillah lah Ibu. Ya wailana, kena tahu celaka ke tipu. Perjalananku perjalanan buruk setelah tu, mengerikan lah setelah kiamat tu. Ya. Karena itulah Bapak Ibu, yang perlu kita usahakan itu adalah bagaimana kita matinya fisabilillah tadi. Kalau kita sudah berusaha mati fisabilillah dan jika Allah ya takdirkan kita mati dalam keadaan itu, maka bahagialah kita. Tidak ada kesedihan di alam barzah itu Pak Ibu. Tidak ada kesedihan. Hari kiamat pun kita baca alhamdulillah, dihisab pun kita akan tenang-tenang saja. Makanya itu Allah ceritakan di dalam Al-Quran supaya kita tidak alha tadi. Makanya pangkalnya alhaakumut takasur hatta zurtumul makabir. Jangan sampai ketika di alam barzah kamu baru sadar kalau kamu telah lupa, lalai. Ya. Makanya Bapak Ibu, bekal yang menyelamatkan kita di alam barzah itu kan sudah saya jelaskan dulu ya. Sering saya jelaskan. Kalau Bapak Ibu ingin selamat bahagia di alam barzah itu,
Syaratnya juga tidak banyak-banyak Bapak Ibu, hanya satu saja misalnya. Bapak Ibu ambil saja satu. Yang mengajar, mengajarlah. Yang mau membangun masjid, bangun masjid. Yang gali sumur, gali sumur. Yang mau nanam pohon. Ya. Ayo, itu yang mengalirkan air. Yang kerajo di PDAM, aman tuh Pak. Kan ada amal-amal yang mengamalkan tuh Pak. Ambillah itu gak satu. Tapi tentu kita selama hidup ini, ibarat pohon Pak Ibu, condongnya harus kita atur. Nyo kayu Pak Ibu, condongnya, rabanya sesuai condongnya. Ya Pak ya. Kalau condongnya ke barat, rabanya pasti ke barat. Kalau condongnya ke timur, pasti ke timur. Walaupun ada cie-cie yang balik awal, itu kasuistis. Makanya ada bersisa Pak ya. Ya, seorang ahli ibadah pada masa Bani Israel dulu, yang saking alimnya, anak buahnya, murid-muridnya sudah bisa berjalan di awan tuh. Ya, dan dia begitu hebat ibadahnya, tapi akhirnya mati sesat. Tidak ada yang bisa menanding ibadahnya, tapi di ujung matinya sesat. Itu kasus. Tidak berlaku umum Bapak Ibu. Ya. Tapi ada juga orang Ibu dari awal maksiat, tapi di ujungnya mati baik ya. Seperti Freddy Budiman tuh Ibu. Bandar narkoba, ya, zina, perampok. Tapi dia dieksekusi mati, dan dia baca syahadat, dan matinya fisabilillah tuh Pak Ibu. Ya, kan kita ada ending hidup kita nih. Nah, yang penting Bapak Ibu dari sekarang condongkan sajalah diri kita kepada kebaikan, mudah-mudahan kita matinya dalam kebaikan itu. Kalau itu yang sudah kita temui, amanlah kita, selamatlah kita. Ya. Tapi ada satu yang memang tuh Allah yang menentukan. Kalau kata Nabi, matinya di hari Jumat. Kata Nabi, ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahullah min fitnatil qabri. Tidak ada orang Islam yang mati di hari Jumat atau di malam Jumat kecuali dia akan aman dari kuburannya, dari alam kuburnya, dari azab fitnah kuburnya. Kalau matinya hari Jumat atau di malam Jumat. Ya. Nah, kemarin Pak D matinya apa tuh Pak? Kamis sore ya. Pak D Artono. Tapi Jumat kita selenggarakannya. Kan Pak D kan sholatnya Jumat sebenarnya. Ya, mudah-mudahan mati beliau baiklah kalau begitu. Tapi kok kan tidak bisa minta oleh Pak Ibu. Ya lah sudah takdirnya. Ya. Kalau ada di antara kita nanti yang mati hari Jumat, selamatlah untuknya. Kalau anak kecil enggak itu? Anak kecil enggak. Yang baligh ke atas sudah. Anak saya mati. Oh ya Pak ya. Kalau anak-anak itu sudah otomatis dia tidak akan dihisab, tidak akan masalah di alam barzakh karena dia belum ada taklif untuk dia. Ini yang dewasa yang matinya hari Jumat, begitu jaminan Nabi, minimal fitnah kubur dia aman, kan selamat tuh. Ya. Nah, tapi yang tidak bisa mati hari Jumat tentu dengan amal lah Pak. Ya. Jadi tunggu dia menunggu mati Jumat saja beramal kurang tak mulu Pak Ibu ya. Nah, maka beramallah sebanyak-banyaknya. Itulah Pak Ibu. Dah pertanyaan Pak Ibu sampai sini? Silakan. Jadi pertanyaan itu supaya dihilangi dari dia ini salat ya, salat yang dilakukan oleh Rasulullah ada yang masih sudah dilakukan, ada yang tidak dilakukan. Dilakukan itu maksud itu dilakukan dilarang di dua sendiri atau tidak dilakukan tidak dilarang di dua. Dan nama yang saya dilakukan oleh Rasulullah. Bukan dua Pak, tiga. Hadis Bukhari Muslim, Nabi, Umar, Abu Bakar tidak membaca sama sekali. La yazkuruna bismillahirrahmanirrahim. Tidak membaca sama sekali. Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Itu hadis Bukhari Muslim. Tidak baca sama sekali. Tapi ada hadis Muslim, Nabi la yajharu, tidak menjaharkannya, baca tapi tidak menjaharkan. Hadis sahih juga. Dari Abu Hurairah,
Abu Hurairah selalu kalau baca Fatihah menjaharkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Maka kata begitu Nabi saya dengar. 3 Pak. Ada yang tak membaca sama sekali, ada yang membaca sir, ada yang membaca jahar. Semuanya berdasarkan Nabi contohkan. Dan hadisnya sahih. Pilihlah mana yang ketujuh. Dan tak boleh sadonya Pak. Ya kan? Rakaat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat kedua Alhamdulillah. Itu nak boleh tu Pak. Tu kacau orang belakang tu. Kau baca saya, kau nak baca saya. Semuanya benar. Karena gini Pak Ibu, ibadah itu benar tidak benarnya ada tak contoh. Ada tak dalilnya. Selama ada dalil silakan. Mau berbeda? Ya tak apa-apa. Kan dari dulu sering saya katakan. Makanya kita bahas kitab-kitab fikih, kitab hadis itu supaya Bapak Ibu dapat keluasan dalam beribadah. Sama juga misalnya Bapak Ibu takbiratul ihram, hadis sahih 2. Nabi mengangkat sampai mangkabai pundak. Ada Nabi mengangkat uzunai sampai kedua telinga. 2 contoh Nabi. Tidak mengangkat, tidak apa, jadi angkat. Lurus tangan tu, yang penting Allahu Akbarnya. Karena rukun salat tu takbiratul ihramnya ada mangkit tangan lah. Mangkit tangan pun nak baca takbiratul ihram tak sah salatnya lah. Melipit tangan betul je. Ada Nabi itu ke dada, sadri. Ada yang surati di pusat. Ada lurus tak bebas ada. Tak membatalkan salat. Maka yang begitu-begitu tu namanya tanawu al-ibadah, keragaman ibadah yang dicontohkan Nabi agar kita punya pilihan. Nabi sujud kadang pakai lutut, kadang pakai tangan. Pilihan sifatnya. Bapak Ibu bobot badan yang enggak barik, pingganglah sakit, tangan dulu je, lutut kecil lapak dia di bawah beko. Yang lain kuat tangannya, tulang-tulangnya bobot badan ringan, lututlah duluan. Dua-duanya punya ada dalilnya. Jadi itu kenapa Bapak Ibu yang sibuk berdebat itu saja, yang tak mendengarkan pengajian, itu yang susahnya Pak. Nyo sibuknya berdebat tadi, tapi dah dijelaskan. Ini hadisnya, ini sumbernya. Tapi nyo tak pandang mendengar pengajian, tapi nyo berdebat saya tarui. Itu yang susahnya Pak. Datanglah mendengar pengajian. Sehingga berhenti perdebatan yang model itu tuh. Itu Pak. Tak ada masalah tu Pak. Yang penting ada dalilnya. Kalau dikatakan betul, semua betul. Ibadah tu betul tak betulnya ittiba, mengikut Nabi. Selama Nabi yang diikut, karena Nabi punya keragaman ibadah yang dicontohkan agar kita punya keleluasan memilih. Boleh Pak. Boleh. Maka ada yang ekstrim. Bako tak ke masjid situ Pak. Tak cocok dah lah, tak bismillah lah. Setan yang takut bismillah. Tak bukan takut bismillah Pak Ibu. Dalilnya ada. Kalau yang ekstrim begitu Pak. Antara apalah yang takut ni bismillah tu. Bismillah tu setan yang takut bismillahnya. Itu bukan takut bismillah Pak. Ibadah contohnya ada tidak ada sudah. Itu prinsipnya Pak. Makanya hamba tak ada masalah yang baca bismillah ikut, nak baca bismillah ikut je. Ya. Karena ada contohnya. Kecuali Fatihah je tinggal Pak. Allahu Akbar, qul huwallahu ahad. Ada kesiko boleh Pak. Karena rukun tinggal tu Pak. Cuman bismillah itu pilihan. Gitu Pak. Jadi sepanjang ada contoh, ada dalil silakan. Baiklah Bapak Ibu, begitu. Saya mohon maaf ini karena saya harus meninggalkan Bapak Ibu. Kita tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.